Pagi, Pak. Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya. Pagi ini lumayan cerah ya. Semoga pagi ini kalian semua dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Kalaupun ada yang sakit, semoga diberi kesembuhan ya. Baik, sambil menunggu yang lain ya, saya tayangkan dulu sebuah video ya, Indonesia lebih luas dari Indonesia bagian tengah ya. Di Sulawesi Tengah ya. Kita menuju ke Bungku, kota Bungku. Di situ ada KP2KP, KP2KP Bungku. Atau sudah ada yang pernah ke Bungku? Atau baru dengar sekarang Bungku? Ternyata ada nama Bungku di Indonesia. Itu sebuah kota. Ya. Baik, coba kita saksikan. Bungku adalah sebuah kota di pesisir pantai tenggara Provinsi Sulawesi Tengah. Berjarak kurang lebih 311 km dari kota Poso dan dapat ditempuh selama 10 jam melalui jalur darat. Kondisi jalan yang ditempuh sebagian besar berkelok dan berkondisi buruk karena masih dalam tahap perbaikan. Walau demikian, jalan ini menyajikan pemandangan alam khas Pulau Sulawesi yang indah luar biasa. Sebagai kota pelabuhan, kehidupan masyarakat di kota Bungku didominasi oleh nelayan, pedagang, dan pegawai negeri sipil. KP2KP Bungku terletak di Desa IP, Kecamatan Bungku Tengah. Memiliki wilayah kerja yang meliputi 2 kabupaten, yaitu Morowali dan Morowali Utara, dengan luas kurang lebih 32.751 km persegi. Kedua
Kedua kabupaten tersebut memiliki potensi berlimpah, yaitu hasil pertambangan nikel. Di sini, pada tanggal 29 Mei 2015, telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo pabrik smelter tahap pertama terbesar di Asia Tenggara dengan nilai investasi kurang lebih 78 triliun rupiah dan akan menyerap 80.000 tenaga kerja. Perkebunan dan pabrik kelapa sawit ini merupakan salah satu sektor pertanian dan industri andalan Kabupaten Morowali dan Morowali Utara. Disinilah berlokasi perkebunan kelapa sawit pertama di Sulawesi Tengah. Sebagai instansi vertikal yang melayani dan memberikan konsultasi kepada wajib pajak, KP2KP Bungku memiliki fasilitas yang cukup memadai dalam menunjang tugas dan fungsi instansi. Karena seringnya padam listrik, KP2KP Bungku memiliki pembangkit daya yang sampai saat ini dapat diandalkan. Dalam pelaksanaan tugasnya, setiap insan KP2KP Bungku yang terdiri dari 3 orang PNS dan 6 orang pegawai honorer senantiasa menggunakan kemampuan yang dimilikinya, memberdayakan kearifan lokal untuk berkontribusi memberikan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi kepada wajib pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saluhunto wajib pajak de Labuan. Mileu kato manfaatkan penghapusan pajak atau amnestik pajak. Dalam rangka menumbuhkan kesadaran akan pajak, KP2KP Bungku berusaha mengenalkan pajak sejak dini kepada masyarakat. Sebagai bagian dari KPP Pratama Poso, KP2KP Bungku berusaha senantiasa turut bersinergi dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi KPP Pratama Poso. Selaku masyarakat Bungku Tengahnya Kabupaten Morowali, tentunya memberikan apresiasi bahwa kemajuan daerah ini selebihnya juga yang menunjang itu adalah masalah pajak. Dalam hal pelayanan memang sudah cukup, tapi dengan letak geografis keadaan Morowali saat ini memang membutuhkan yang namanya kantor-kantor biro lah semacam itu. Saya kira inilah yang mungkin salah satu kendala kenapa akhir-akhir ini pajak mungkin barangkali menurun. Masyarakat tentunya berharap pajak ini
betul-betul menyentuh di hati masyarakat, tentunya dengan upaya-upaya yang yang lebih maksimal lah. Karena kita sadari pajak sekarang itu memang saatnya untuk membangun Morowali. Terima kasih banyak. Ya, itu tadi sekilas tentang Bungku dan KP2KP Bungku ya. Lokasinya lumayan jauh ya dari Poso, sekitar 300 km lebih. 10 jam pakai perjalanan darat dengan jalan yang kurang begitu bagus, berkelok-kelok ya. Kemudian ekonominya di situ ya, tadi banyak yang bermata pencarian sebagai nelayan, pedagang, dan pegawai negeri ternyata. Pegawai negeri ternyata banyak di sana. Kemudian yang juga terkait dengan perkebunan sawit ya, dan pertambangan. Itu tambang apa di sana kok ada smelter itu? Kalau kalian tahu, smelter 78 triliun loh. Luar biasa, mahal banget bikin smelter itu. Tak heran jika ya, perusahaan-perusahaan tambang logam di Indonesia itu memilih untuk tidak membuat smelter di Indonesia, tapi memurnikannya di luar negeri. Hal itu tentu merugikan Indonesia karena Indonesia cuma tidak mendapatkan nilai tambah ya. Nah, dengan dibukanya smelter itu diharapkan Indonesia tidak cuma mengekspor biji mentah ya, maksudnya bukan biji mentah aja cuma tanah gitu ya, tanah yang mempunyai kandungan logam tersebut bisa diolah di Indonesia, dimurnikan di Indonesia. Ya, undang-undang minerba yang baru ya, itu mewajibkan perusahaan-perusahaan pertambangan logam untuk membuat smelter di Indonesia, termasuk Freeport, Newmont. Ya, selama puluhan tahun Freeport itu ya mengekspornya tanah itu, tanah yang mengandung emas, tembaga ya, kapalkan mentah-mentah ke luar negeri. Nggak mengherankan jika gunung jadi danau ya di sana ya, di Irian sana, di Papua. Respok gitu ya. Oke, smelter 78 triliun itu apa itu? Tambang apa di situ? Yang kita kemarin konflik dengan mana? Uni Eropa terkait pembatasan menghambat ekspor sawit kita karena dianggap tidak ramah lingkungan. Kita kemudian memainkan posisi ya, kita tidak akan mempersulit juga untuk mengekspor logam ini ke Uni Eropa. Ya dong, kita harus memberikan memainkan posisi tawar juga. Mentang-mentang mereka ini ya negara-negara kaya bisa seenaknya dengan kita gitu. Apa? Ini tambang apa ini? Nikel bukan, Pak? Iya benar, nikel ya, nikel benar. Nikel ya, nikel itu luar biasa ya kegunaannya untuk bikin stainless steel gitu ya, untuk ini barang-barang elektronik, untuk mungkin baterai dan sebagainya ya. Sangat-sangat berharga sekali. Oleh karena itu tidak mengherankan investor-investor itu mau membuat smelter ya dengan investasi yang segitu gedenya. Kalau mereka investasi segitu gedenya tentunya kan sudah hitung-hitungan nanti cash flow yang diterima itu berapa dalam jangka waktu berapa puluh tahun. Ya, kalau kalian belajar kemarin manajemen keuangan ya, aliran cash flow-nya ya, analisis project ya. Nah itu, jadi memang sangat gede ya. Tapi karena sekarang diwajibkan ya oleh undang-undang minerba mau nggak mau ini ya harus bangun smelter. Freeport aja ini disuruh bangun juga ini kalau bisa menunda ya menunda-nunda. Tapi ini kan sudah diakuisisi sebagian besar oleh pemerintah.
ya sedikit demi sedikit dibangun nih smelternya meskipun belum jadi sepenuhnya ya. Newmont juga itu. Di Bungku tadi juga ada apa tuh tadi? Kalau kondisinya ini ya, ternyata di sana sering mati listrik juga. Di luar Jawa itu seperti itu ya, sering mati listrik. Ya, bahkan kalau saya dulu di Balikpapan, di Pontianak yang kota besar saja itu bisa di Balikpapan itu malah sampai 24 jam mati listrik itu. Padahal kota minyak. Aneh ya. Dan terjadi kelangkaan solar dulu. Kota minyak loh, kelangkaan solar. Coba bayangkan, antri panjang gitu sampai bermalam gitu. Luar biasa ini ya, unik, aneh-aneh kayak gitu. Nah, itulah Indonesia ya. Jadi luas sekali wilayah kerja DJP sampai ke Bungku itu ya. Bungku itu hampir sama timurnya dengan kemarin ya, Banggai ya. Tapi kalau Banggai itu agak ke utara, Bungku itu di selatannya. Ya, jadi kalau selat dari Palu itu, Palu Poso itu, kalau Banggai itu ke timur laut, kalau Bungku itu ke tenggaranya, dekat-dekat Maluku Utara sana. Tadi pantainya bagus ya, jernih gitu ya. Tadi itu orang-orang di pantai bukan untuk menikmati pantai, tapi untuk apa tadi, menjaring ikan kalau nggak salah. Ya, mungkin ini ya. Ya, tadi pegawai negerinya cuma 3, 6 lagi pegawai honorer ya di situ. KP2KP memang gitu, kadang cuma 2, kepala kantor sama bendahara. Seperti itu aja. Asik sebenarnya di KP2KP itu. Saya melihat anak-anaknya di KP2KP itu slow gitu, kayak nggak terbebani. Ya kan penyuluhan gitu aja, nggak target-target apa penerimaan pajak sebagainya. Jadi meskipun di daerah terpencil gitu, mungkin kalau kalian berjiwa petualang, berjiwa masih anak muda yang keingin-tahuan tentang hal-hal yang baru, di KP2KP itu asik sebenarnya. Ya, kalau saya lihat sekilas ya. Tapi kalau kalian ini apa punya gaya hidup yang harus dekat dengan kota besar ya perlu beradaptasi yang lebih keras di situ. Oke, itu sekilas tentang Bungku, ya Indonesia yang sangat luas dengan berbagai macam sumber dayanya. Ya itu nanti sumber daya alam ini juga, nah ini bagian dari tema kita pada pagi hari ini, ketahanan nasional geostrategi. Ya, jadi, oh ya, ini sudah masuk semua ini, 30, masih 1, ada yang belum ini atau ada yang nggak bisa bergabung? Masih kurang Runeva, Pak, ini masih dihubungin. Runeva memang sering susah gini ya? Iya, Pak. Kayaknya susah sinyal. Untuk mata kuliah lain juga susah sinyal juga ya dia ya? Iya, sering susah keluar masuk gitu, Pak. Oh gitu. Dia di Padangnya apa di Solok atau di mananya? Di Solok. Solok. Solok mungkin nggak di kotanya ya. Ini kayaknya udah masuk ini dia. Belum ya? Oke, baik. Saya ini dulu. Ya memang online ini kendalanya ya seperti ini ya. Jadi apa? Mau offline ya malah COVID-nya tambah menggila, 34.000 udah luar biasa. Ini sebentar lagi 50.000, amit-amit ya. Ya, jadi ada yang isoman nggak ini kalian? Isolasi mandiri. Beberapa kelas kemarin ada. Ada di antara kalian yang isolasi mandiri? Nggak ada ya, sehat semua ya? Belum ada, ya. Pak. Alhamdulillah kalau sehat semua kalian ya. Jadi ini variannya lebih cepat menular ya. Ya inilah sehat-sehat selalu lah kalian. Jadi ini ya. Saya kemarin juga dikabari istri saya itu katanya dia positif. Ya, aduh, ada lagi menyusui juga itu. Apa mungkin karena terpapar ini ya. Dia akan banyak ngasih vaksin menimpa pasien-pasiennya mungkin nggak tahu kan. Ya semoga aja lekas inilah sembuh juga. Oke, baik.
Kita langsung masuk saja ya ke materi. Nanti saya diingatkan ya untuk absen ya, untuk mengadministrasikan karena masih belum masuk semua. Pak, ini sudah ada Pak Runevanya. Oh, sudah ada. Runeva, mana ini Runeva? Bisa gabung? Dengar suara saya? Mana nggak ada tulisannya? Oh, ini sudah ada. Runeva? Nggak dengar? Oh, bisa. Nggak ini ya, nggak bisa. Oke, berarti masuk semua ya. Ya, sebentar saya ini dulu. Oke, 30 hadir semua. Baik. Ketahanan nasional, geostrategi ya. Kalau di sini bicara ketahanan nasional, seringkali kita terbersit akan kekuatan militer kita, ketahanan dalam menangkal ya ancaman dari luar negeri. Ya. Tapi sebenarnya bukan hanya itu saja, ya, melainkan juga ini ya ketahanan di bidang lainnya. Ya, Ipolexos Budhankam, ya, ekonomi, ya, ideologi, sosial, ya, semuanya menyeluruh, ya, menjadi negara bangsa yang tahan banting, tahan dikala krisis, ya, krisis global seperti sekarang ini. Kita bisa lihat ketahanan kita di bidang ekonomi seperti apa, ketahanan kita di bidang kesehatan seperti apa, baru sadar sekarang. Kalau di bidang kesehatan ternyata kita lemah sekali, misalkan. Ya. Oksigen saja, oksigen misalkan, ya, oksigen yang diperlukan saat ini kan luar biasa. Kemarin ada berita di Jogja, pasien yang sampai kekurangan oksigen sehingga meninggal, berapa tuh, 33 orang atau berapa itu. Ya. Sangat disayangkan sekali, ya. Kemudian ya obat-obatan kita itu banyak masih bahan bakunya dipasok dari luar negeri, ya. Sehingga ini ya, coba bayangkan kalau seperti ini, semua negara butuh obat, ya, semua negara butuh vaksin, ya.
obat-obatan itu ya, kalau negara pemasok ke kita itu ya, negara asal impor bahan baku obat itu mungkin lagi perang atau lagi berkonflik dengan negara lain, misalkan impor dari Cina ya, Cina lagi perang dagang dengan Amerika atau mungkin perang fisik dan sebagainya yang bisa menghambat jalur distribusi atau jalur impor barang tersebut. Itu juga ya membuat kita bisa kelimpungan kalau enggak seperti itu, karena kita ketergantungan kita cukup kuat. Nah, bagaimana menjadi negara bangsa yang tahan banting ya, itu memang harus menjadi bangsa yang mandiri dalam segala hal ya. Kalaupun ya belum bisa langsung mandiri ya mulai dibangun industrinya ya, ini dalam negeri ya, sambil kalau ini yang mencari pemasok itu enggak hanya dari satu negara tertentu atau sebagian besar negara tersebut, harus banyak negara agar ketika kita mengalami masalah dengan satu negara masih ada backup yang lain. Nah, oke, itu nanti kita bicara terkait pemasok, enggak hanya impor, ekspor demikian juga ya, kita tidak bisa bergantung mengekspor komoditas kita ke satu negara saja atau satu kawasan saja. Misalkan kalau kita sawit kemarin cuma hanya mengekspor ke Uni Eropa atau sebagian besar kita cuma ke Uni Eropa, ketika Uni Eropa memban itu sawit kita ya kelimpungan kita. Tapi kita kan sebenarnya nggak hanya ke sana, juga ke banyak negara. Jadi kita bisa memainkan posisi tawar di situ. Oke. Oh, kita menyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila. Ya, kita ini ya. Oke, kita putar. Garuda Pancasila ya, pribadi bangsaku, memberikan arah ya bagi kita untuk melangkah ke depan. Mengapa kita perlu ya ini ya memperhatikan ketahanan nasional bangsa ini? Nah, latar belakangnya tentunya ya sebuah bangsa ya, itu harus bertahan. Ya, bangsa, negara apa ya? Bangsa yang menegara harus bertahan terhadap tantangan, ancaman ya, baik dari dalam maupun luar negeri yang merongrong eksistensi dari NKRI. Untuk menjadi bangsa yang kuat, ya, bangsa yang tahan banting, pembangunannya, memperkuatnya tidak hanya di salah satu sektor, misalkan pertahanan keamanannya saja, ekonominya saja, tapi segala
Ya, ya. Itu kan saling berkaitan sebenarnya. Kalau ini ya, kalau sekarang ini ya, kelihatannya kita di atas kertas sebagai negara yang berdaulat misalkan, tapi faktanya ya bisa saja kedaulatan kita itu berkurang karena misalkan kita didikte dengan negara lain. Kok bisa didikte? Ya bisa jadi mungkin punya utang yang gede pada negara tersebut ya, dan sebagainya tentunya. Nah, potensi sumber daya alam dan posisi geografis Indonesia yang strategis. Potensi sumber daya alam Indonesia yang melimpah ruah macam itu. Ya. Perlu bisa dikelola dengan baik, lebih optimal, lebih efisien, ya, efektif. Untuk membuat bangsa ini kuat, bangsa ini maju, bagus perekonomiannya, masyarakatnya sejahtera. Jangan sumber daya alam yang luar biasa ini malah menjadi kutukan. Kita bermalas-malasan, terlena. Saya sayang sekali. Apa sih yang nggak ada di Indonesia itu? Saya tanya sekarang, apa yang nggak ada di Indonesia? Tambang, energi, logam, tanah yang subur, bisa tumbuh ya di sini dengan baik. Ya kalau gandum memang di sini nggak baik ya, jadi kita impor. Tapi apakah kita nggak bisa hidup tanpa gandum? Kita banyak pengganti ya karbohidrat. Gandum itu kan dikenalkan oleh ini ya Pak Belanda ya ke sini ya, roti itu. Tapi kita kan biasanya makan nasi, makan sego jagung, nasi jagung, apa itu dulu. Nah, ini ketela, ya sagu dan sebagainya, banyak sebenarnya. Ya. Lawang ini aja berasisasi. Hampir semua orang di Indonesia itu makan beras sekarang. Mungkin ini salah satu hal yang tidak begitu bagus juga. Karena manakala beras itu mahal misalkan, ya, atau terjadi paceklik, kekurangan produksi beras, ya, beras itu menjadi mahal dan orang-orang sudah terbiasa makan beras, jadinya ketika beralih ke sumber karbohidrat yang lain itu agak susah. Ya. Kalau memang masyarakat dengan kearifan lokalnya di daerah-daerah itu, ini ya yang makan jagung ya udah biarin makan jagung, ya makan sagu ya udah ini ya. Jadi kita itu sebagai bangsa itu tahan gitu. Jadi ketika ada goyang harga beras itu nggak menjadi masalah, ya masih bisa makan yang lain. Tapi masyarakat Indonesia itu masyarakat yang tahan banting sebenarnya. Ya. Kalau nggak ada yang itu beras, jagung, bahkan gaplek nggak ada ya. Kalau zaman paceklik banget, ya, kalau kita cerita mbah-mbah kita mungkin mereka pernah makan bonggol gedang, bonggol pisang itu, ya itu bisa dimakan. Paling nggak perut ini nggak kosong gitu ya. Iya, itu luar biasa ya. Bahkan di mana itu ya? Kalau nggak di Gunung Kidul itu kemarin beberapa waktu lalu saya lihat itu abon dari bonggol pisang coba. Kayak jadi snack ya. Abon dari bonggol pisang. Bonggol pisang. Seperti kalau nggak salah dari bonggol pisang. Kreatif banget ya. Di singkong dibuat ini ya.
gaplek gitu ya, kalau nggak habis langsung kan ini keringkan dan sebagainya itu ya. Buat apa gaplek tiwul gitu ya. Berbagai macam ragam karbohidrat itu yang berbeda-beda itu sebenarnya bisa menjadi semacam substitusi ya, menjadi kita lebih tahan gitu ya. Terhadap gonjang-ganjing misalkan harga satu komoditas di pasar. Itu baru dari pangan ya. Hal yang ironis manakala di Indonesia ini terjadi kelaparan. Bahkan anak-anaknya ada yang busung lapar, stunting dan sebagainya. Laut segitu luasnya 2/3 wilayah dari Indonesia. Ikannya kurang apa gitu. Banyak banget kan. Justru perekonomian dari laut ini masih menyumbang ya sedikit dari PDB ya, daripada perekonomian dari darat. Padahal harusnya kita sebagai negara maritim, ya laut itu yang menjadi komoditas utama. Ikan, nggak hanya ikan, rumput laut, nggak hanya rumput laut, mutiaranya, ya, bahkan sampai pariwisata bawah laut dan sebagainya itu luar biasa. Ya. Posisi geografis Indonesia yang strategis di antara dua benua, dua samudra, jalur pelayaran lintas internasional, ya. Itu Indonesia kan bisa memainkan perannya di situ. Ya. Kalau kemarin kuliah umum kalian geopolitik itu, Indonesia harusnya kan mendapatkan manfaat dari keberadaan Selat Malaka yang dilalui oleh pelayaran internasional. Selama ini cuma Singapura gitu ya yang mendapatkannya ya. Padahal kita kan mengamankan Selat Malaka itu dari bajak laut dan sebagainya. Ya. Nah, kata bapaknya, aduh siapa bapak lupa aku namanya. Itu kan kita nggak begitu mendapatkan manfaat dari situ. Sehingga ketika kemarin ada pertanyaan, kalau nanti tanah Genting Kra itu dibikin terusan oleh Thailand gimana itu? Kita rugi dong. Ya kalau selama ini malah nggak masalah. Kita selama ini nggak dapat ini ya. Malah nanti Sabang yang mendapatkan ini ya. Sabang kan dekat dengan situ ya, Kra itu. Nah, tapi sebenarnya kita bisa berjuang untuk memperjuangkan itu. Kita harus mendapatkan ini. Kapal-kapal yang lewat itu harus bayar harusnya ke Indonesia. Ya, di situ. Kemudian ya terus diperjuangkan oleh diplomat kita ya tentunya. Seperti halnya perjuangan untuk diakuinya batas laut teritorial itu sejak deklarasi Juanda 57 baru diakui di UNCLOS 82. Posisi geografis Indonesia yang seperti itu juga membuka peluang ancaman yang lebih terbuka. Ya. Perbatasannya seperti itu, ya, darat, lautnya banyak kebuka, kita negara kepulauan, ya. Intervensi asing itu dimungkinkan, ya, secara fisik dimungkinkan mudah sekali ke Indonesia. Ya, kapal, apalagi pesawat yang siluman kayak gitu kan, seliwer di atas Indonesia mungkin kita nggak mampu untuk mendeteksinya. Belum kapal yang berada di bawah itu, ya, kapal selam dan sebagainya, nggak tahu tuh kapal selam asing banyak nggak yang berkeliaran di Indonesia itu. Yang canggih-canggih itu. Kapal selam kita cuma tinggal berapa? Tinggal 4 kalau nggak salah ya. Kemarin tenggelam 1 itu. Nah, seperti itu ya. Jadi kita masih lemah, masih sedikit kapal patrolinya, ya, pesawat patrolinya dan sebagainya untuk mengamankan wilayah Indonesia yang begitu luasnya. Kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Kondisi dinamis, selalu berubah-ubah. Jadi ketahanan nasional di sini juga perlu mengikuti perkembangan zaman. Mungkin 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, ya, misalkan keamanan nasional di bidang cyber itu belum menjadi perhatian. Nah, internet belum ini. Ya. Sekarang ada internet dan sebagainya.
Dan tantangan-tantangan di era globalisasi ini kan semakin luar biasa. Kemudian modal asing, ya, modal ventura itu masuk melalui startup itu kan luar biasa. Startup itu milik Indonesia atau milik asing sih sebenarnya? Kalau dari segi kepemilikannya mungkin sudah sebagian besar milik asing. Ya. Nah, apakah itu nanti akan membantu memperkuat perekonomian Indonesia atau malah sebaliknya menjadi semacam jebakan? Mereka mengeruk untung aja dari Indonesia, tidak memberikan banyak manfaat kepada masyarakat. Ya, tapi kalau semacam Gojek, Tokopedia itu inilah sumbangsihnya terhadap perekonomian nasional cukup bagus lah ya sampai saat ini. Kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan. Masyarakat adil, makmur, sentosa, aman, tentram, berdaulat. Yaitu menjadi bangsa yang mempunyai ketahanan nasional yang kuat. Dari segala sisi. Ya. Coba, ini peta mana ini? Ini peta kepala burung Papua. Ada apa di kepala burung Papua itu? Ada apa di situ? Ada Raja Ampat, Pak, itu. Pulau-pulau itu yang di depan itu. Kalau kalian nanti ditempatkan di sana, ke Raja Ampat ya. Kalau anak pajak itu, kalau nggak salah dapat free pass untuk masuk kawasan Raja Ampat itu. Kalau yang orang awam biasanya masuk bayar berapa, 500 atau 1 juta gitu ya. Wisata mahal ya di situ. Itu ada namanya berapa? Salawati Basin, Bintuni Basin, ya cekungan-cekungan itu ya. Ada Teluk Bintuni. Ada di situ di Teluk Bintuni itu ada Tangguh. Ada yang namanya Blok Tangguh. Apa itu Blok Tangguh itu? Ada apa di Blok Tangguh? Ada sumber daya apa di situ? Blok Tangguh. Ini terkait ketahanan energi kita. Ada apa di situ? Bentar Pak, googling dulu Pak. Gitu ya. Ada blok apa? Tambang apa di situ? Tambang? Masa nggak tahu sih. Ada tambang apa di situ? Tambang? Emas, Pak. Apa? Emas. Emas? Enggak emas. Kalau emasnya di apa? Tadi Freeport ya, di gunung ya. Kalau ini di Teluk itu bukan emas. Energi, itu kaitan dengan energi. Tambang? Kalau emas tadi kan di Grasberg, di itu Jaya Wijaya itu ya. Tambang apa? Migas, Pak. Apa? Migas. Apa, Sir? Migas. Oke. Ya. Khususnya ya gas alam ya di situ ya, gas alam. Dan sebagian besar ya, kalau nggak salah itu diekspor ke Jepang. Ya. Malah diekspor ke Jepang itu sebagian besar itu ya. Kontrak ini berapa puluh tahun gitu ya. Nah, ketika ketahanan energi dalam negeri ya itu sudah tercukupi misalkan ya, bolehlah diekspor dalam jumlah yang besar, tapi sebuah strategi itu perlu ya mengamankan energi dalam negeri beserta cadangannya ya sebelum melakukan memberikan porsi ekspor yang besar ke luar negeri. Batu bara semacam itu. Ya, itu kan juga sebagian besar produksi itu kan diekspor ke luar negeri. Cina ya ke ini ya. Padahal di Indonesia juga PLN yang PLTU itu butuh batu bara. Tapi kalau untuk sekarang ini, masa sekarang ini kelebihan lah pasokannya karena konsumsi energi listrik juga nggak seberapa
Kalau masa-masa pandemi seperti ini banyak pabrik yang tutup atau mengurangi produksi. Ketahanan energi. Jadi Indonesia itu ya kalau di sisi energi harusnya ini loh ya. Nggak ada itu yang namanya krisis energi, kebangetan krisis energi di Indonesia itu. Coba energi-energi yang mendukung ketahanan energi di Indonesia itu cukup komplit. Minyak, coba bayangkan. Kita masih ngimpor minyak loh sekarang. Ya. Kita sudah keluar OPEC juga ya. Jadi sebenarnya minyak kita itu banyak loh masih yang belum diketemukan juga banyak. Oke lah, kita sudah ketergantungan minyak perlu dikurangi. Gas alam, ya luar biasa gede banget itu gas alam di Indonesia. Belum banyak termanfaatkan. Ya, untuk rumah tangga misalkan belum banyak termanfaatkan. Tidak hanya itu, sumber-sumber yang terbarukan. Matahari kita di Katulistiwa, solar cell itu harusnya lebih murah di Indonesia, itu bisa diproduksi dengan lebih murah agar ya diadopsi oleh masyarakat lebih cepat. Ya, diproduksi dalam jumlah yang masif kan bisa lebih murah itu. Variable cost-nya kan bisa. Fixed cost-nya kan bisa jadi turun itu kalau banyak produksinya. Jadi murah. Sekarang ini kan kalau kita mau beli solar cell, wah kita pengen mendukung hemat energi, green building dan sebagainya pakai solar cell. Nah, mahal banget. Ora cucuk karo iki modalnya ya. Nah, kalau murah gitu ya. Masa kita kalah dengan Jerman yang pemimpin pemakaian solar cell di dunia. Padahal di sana negara subtropis. Matahari jelas tidak sepenuhnya bersinar sepanjang tahun dengan intensitas yang tinggi. Di Indonesia, itu baru matahari. Belum kita itu punya energi yang luar biasa, energi panas bumi. Ring of fire kita itu. Vulkanik. Panas bumi banyak banget di Indonesia. Dan gede. Ya. Mungkin salah satu negara terbesar dengan potensi panas bumi yang luar biasa. Belum angin. Ya, angin kemarin yang gede dibangun di Sulawesi Selatan itu di mana itu? Lupa saya. Di Sulawesi Barat atau Selatan itu ya, lupa saya. Bangun PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Memang ya pembangunan energi listrik terbarukan itu tidak serta-merta menghasilkan energi yang lebih besar daripada pemakaian energi fosil melalui PLTU. Tapi untuk keberlanjutan ke depan, ya, pembangunannya mahal awalnya, tapi untuk operasionalnya dan ke depan itu akan lebih murah, ya, karena tidak kulaan pasokan energinya. Dan lebih ramah lingkungan tentunya. Ya. Coba kalau fosil kayak gitu. Kita kan ininya fosil kan. PLTU itu untuk bikin uapnya itu kan dari batu bara. Batu baranya nanti habis. Ya, dan itu polusi lingkungan. Ya, rumah kaca dan sebagainya. Ya, itu. Mau nggak kita ke situ? Ya, memang nggak bisa sadek sanyet. Ya. Mungkin dengan investasi yang sama, itu membangun energi PLTU itu bisa lebih murah dan menghasilkan energi listrik yang lebih besar dibandingkan energi panas bumi atau angin dan sebagainya. Solar, ya. Solar sel matahari itu. Ya, tapi kita mau jangka pendek, jangka panjang, ya harusnya kita juga sedikit demi sedikit. Ya, ini untuk jangka panjang, memikirkan jangka panjang. Masa kita mau jadi bangsa yang gini-gini aja? Ya. Jerman saja sudah mulai menutup ya itu ya pembangkit listrik tenaga nuklir. Ya. Dan negara-negara maju di dunia ini sudah sedikit demi sedikit menutup energi nuklirnya. Pembangkit listrik tenaga nuklir. Nuklir itu ya memang efisien banget dengan ini yang sedikit gitu ya, bisa menghasilkan energi yang luar biasa gede. Tapi kalau terjadi kebocoran ya wassalam, luar biasa biayanya. Ya.
seperti yang Chernobyl itu kurang apanya ya canggihnya Uni Soviet saat itu. Belum dipakai meledos. Satu kota dievakuasi bahkan sampai radius mungkin puluhan kilometer. Di Indonesia mau bikin PLTN, mikir-mikir kita tuh ring of fire. Ada gunung yang dianggap gunung mati nanti tiba-tiba meledos, meletus. Nah, kalaupun membangun PLTN ya benar-benar di lokasi yang minim gempa, tidak ada aktivitas vulkanik, ya, dan terpencil. Ya dulu itu di zaman Orde Baru itu mau membangun PLTN di sana di Semenanjung Muria sana dekat rumah saya sana, ya di Jepara sana ya antara Jepara Pati itu di utara itu ya Pantura itu. Nah, di situ ada Gunung Muria. Gunung Muria itu dianggap sudah gunung mati kan, tapi nggak tahu itu suatu saat bisa meletus kembali juga nggak tahu. Dan di situ juga masih ada dekat dengan sesar gempa bahaya. Kayak yang terjadi di Fukushima, Jepang. Ya, gempa 9,1 skala Richter ya kala itu. Secara manusianya sudah mungkin zero error. Luar biasa memang Jepang itu kalau ini standar keamanannya. Tapi alam bisa berbicara lain. Kuasa Tuhan itu ya. Ya itu yang nggak bisa diperkaya. Jadi sekarang trennya nuklir itu sudah semakin dikurangi. Gitu. Oh, ini. Asas ketahanan nasional, kesejahteraan dan keamanan, ya tentunya ini salah satu hal yang ingin dicapai. Ya, kesejahteraan masyarakat, keamanan yang dirasakan oleh masyarakat, komprehensif, integral, menyeluruh, terpadu, tidak hanya dalam satu sisi aspek saja. Mawas ke dalam dan mawas keluar, ya harus memperhatikan ancaman dari dalam ataupun luar. Ya, gak hanya fokus ke ancaman luar saja, ternyata di dalamnya rapuh, keropos. Kekeluargaan, nah ini tentunya prinsip saling membantu, ya saling memeratakan kesejahteraan. Jangan sampai di satu sisi ya wilayah Indonesia yang lain makmur, gemah, ripah, loh, jinawi, di sisi lain Indonesia kekurangan, kelaparan. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Ya, itu bukan amanat dari Pancasila seperti itu. Ya, bisa saling semacam subsidi silang gitu ya. Oke, coba ini apa ini? Sejak lama, Indonesia memiliki industri pertahanan untuk memenuhi kebutuhan angkatan perang. Meski sudah berusia cukup tua, industri pertahanan Indonesia masih memiliki sejumlah masalah. Bahkan hingga kini, industri pertahanan dalam negeri masih harus disuapi ataupun diinjeksi modal pemerintah. Panser-panser produksi PT Pindad ini melaju dengan gagah melibas semua rintangan. Tampang sangar dan kemampuan off-road membuat banyak orang berdecak kagum. Inilah persenjataan produksi anak bangsa. Di dalam ruang pameran Indo Defense 2016 di Jakarta, deretan maket pesawat menghiasi ruang pamer PT Dirgantara Indonesia. Mulai dari pesawat ringan hingga berbagai macam helikopter diakui sebagai karya anak bangsa. Sekilas, prestasi ini mengundang rasa bangga. Namun benarkah industri pertahanan Indonesia sehebat itu? Kenyataannya, sebagian besar produksi industri pertahanan merupakan lisensi atau dibuat atas izin produsen pesawat aslinya dari luar negeri. Berbagai komponen pun masih buatan luar negeri. Lebih miris lagi, hingga kini hampir semua industri pertahanan masih menggantungkan diri dari penyertaan modal pemerintah alias belum menguntungkan. Selain itu, pelayanan purna jual peralatan tempur dalam negeri masih mengundang protes pengguna, yaitu Tentara Nasional Indonesia. TNI AU misalnya, kesiapan pesawat rakitan PTDI semakin menurun karena minimnya dukungan suku cadang. TNI AU menduga adanya ketidaktransparan dalam manajemen PTDI. Terbukaan tadi, transparansi tadi bisa dilihat ya, bisa sangat gampang sekali. Kalau PTDI mau menempatkan
Angkatan Udara, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Kepolisian sebagai the first customer. Karena tempat institusi ini kan butuh pesawat sebenarnya. Kalau ditempatkan sebagai the first customer, dengan membuat kantor, dengan melakukan supervisi terhadap apa yang dibutuhkan oleh institusi tersebut, Angkatan Udara, itu menjadi transparansi. PT DI sendiri tidak menampik adanya permasalahan dalam tubuh perusahaan mereka. Sejak masa krisis moneter 1998 hingga kini, PT DI masih belum bisa berdiri secara utuh. Bahkan PT DI pernah dipilotkan pada tahun 2007. Problem dari PT DI ini adalah mungkin juga lihat waktu di DPR itu bahwa PT DI itu secara perusahaan itu kan padat teknologi, padat modal. Teknologi mungkin kita padat, tapi modal kita tidak mencukupi untuk mengerjakan semuanya. Hanya saja, seringkali PT DI enggan terbuka terhadap masyarakat umum. Akibatnya banyak publik mengira PT DI merupakan sebuah perusahaan berteknologi tinggi yang sehat. Tetapi kalau sekarang ini adalah bagaimana sebenarnya untuk membangkitkan PT DI atas kemampuannya apa, kekurangannya apa, itu ya harus dibuka. Industri pertahanan yang kuat pada akhirnya mampu membuat TNI menjadi kuat. Selain itu, industri pertahanan juga bisa menjadi penggerak ekonomi. Itu ya industri pertahanan yang salah satunya digawangi oleh PT Dirgantara Indonesia Jakarta. yang memproduksi beberapa pesawat ini ya untuk operasional militer ya. Jadi tadi banyak yang masih itu lisensi dari luar, bahkan permodalannya pun masih banyak disuntik ya oleh negara sehingga PT DI belum mampu berdiri sendiri. Dan perusahaan itu kan butuh padat teknologi ya, sehingga padat teknologi biasanya padat modal. Modalnya gede, ya. Modalnya gede kalau memang itu tidak mendapatkan prioritas bagus dari pemerintah, akhirnya untuk pengembangannya juga seret. Ya. Nggak heran kalau suku cadangnya tadi yang dikeluhkan tadi oleh itu juga susah ya, atau mungkin mereka memproduksinya nggak lancar juga ya. Tapi memang berbeda kalau yang untuk militer sama yang penumpang. DI itu kan memang lebih spesialisnya ke pesawat penumpang ya, pesawat penumpang ya, karena memang dia dulu dibangun untuk ini penumpang ya, melalui tipe-tipe N250 dan sebagainya itu, yang pesawat baling-baling itu. Ya kalau itu lumayan laris manis itu di negara-negara tetangga ya, itu pesawat terbang PT DI yang baling-baling itu terkenal tangguh gitu, bagus dan harganya miring. Ya. Coba kalau dulu IMF tidak meminta Indonesia untuk menghentikan proyek pesawat nasional, itu pesawat baling-baling Indonesia itu sudah menguasai dunia. Ya, ATR itu mungkin kalah. Jadi ya mungkin ada rencana asing untuk menggagalkan kita untuk menjadi pemimpin pasar pesawat propeller itu baling-baling. Karena saat itu kita harga murah, terjangkau, ya efisien dengan teknologi terbaru saat itu. Dulu ya ketika Orde Baru dulu itu dicanangkan tahun 2020 kita akan tinggal landas. Tinggal landas itu menjadi negara maju. Ya mungkin kayak Cina saat ini. Ya, menjadi negara maju. 98 kita malah nyungsep. Belum sampai take off nyungsep. Ya, kalau nggak ada krisis 98 kita tuh sudah menjadi negara maju, mungkin lebih maju dari Cina bisa jadi, karena kita dulu ya setara lah, mirip-mirip lah ketika tahun itu, dan sangat disegani Indonesia saat itu. Ya, itulah ancaman dari luar negeri itu juga kadang nggak kelihatan juga. Ya, mengobrak-abrik perekonomian kita, mengobrak-abrik mulai dari itu moneter ya, moneter kita, moneter apa itu kurs
kurs mata uang kita itu diobrak-abrik dulu. Ya. Coba bayangkan 2.500 loh, sampai jadi 17.000. Luar biasa. Gimana nggak kolaps? Ya, mulai krisis moneter menuju ke krisis ekonomi. Krisis ekonomi, ya, ketika ekonomi krisis sosial. Akhirnya itu mampu mendorong tumbangnya pemerintahan, rejim yang sudah lama, pas momentumnya. Itu nggak tahu, mungkin itu ada rencana asing juga di situ. Ya, memang ya banyak kekurangan yang dilakukan oleh Orde Baru dan itu dapat momentum di situ. Ya tapi ya itu tadi, ya harganya mahal sekali. Kita yang sebenarnya mau tinggal landas sudah ini nyungsep, benar-benar nyungsep itu 98. Kalian mungkin nggak merasakan ya. Tapi 98 itu mungkin kalau di daerah juga nggak terlalu merasakan ya, masyarakatnya itu yang merasakan itu ya ini yang di Jakarta, yang kota-kota besar, wah itu kerusuhan di mana-mana dan ngeri sekali. Saya cuma lihat di TV aja, bakar-bakaran di situ, mati di mall, penjarahan terus kebakar dan sebagainya itu. Ya. Dolar itu, waduh, saya ingat betul itu. Saya sebelum punya tabungan misalnya 1 juta rupiah ya di bank gitu ya, itu mungkin setara $400. Terus dolarnya naik, rupiahnya anjlok, itu tinggal berapa itu? Ya. Tapi di situ dulu deposito itu dinaikkan bunganya sampai 50%, sekitar 50% untuk mengurangi uang beredar sehingga inflasi tidak melonjak cukup tinggi. Dan cukup berhasil itu apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Dan untungnya dulu itu untungnya ketika krisis 98 itu ya tidak ada sosial media, internet belum begitu ini ya. Internet mungkin ya orang-orang tertentu aja yang sudah mengaksesnya. Ya. Sehingga apa kabar-kabar terkait ketakutan, hoax itu nggak banyak merajalela seperti sekarang ini. Kalau yang terjadi 98 itu seperti sekarang ini ada sosial media, udah hancur Indonesia. Udah nggak berbekas, mungkin seperti Uni Soviet pecah atau Yugoslavia pecah menjadi negara-negara kecil. Iya, dulu itu sudah banyak yang memprediksi, wah Indonesia, wah ini bakal sekarat ini, udah ini pecah lepas ini. Hancur, kolaps pemerintahannya. Ternyata untungnya masyarakat itu masih percaya dengan pemerintah. Untungnya itu. Tuhan masih sayang dengan bangsa Indonesia. Percaya dengan pemerintah, tidak ini ada ras itu di BCA, tidak menular kemana-mana. Mungkin cuma orang-orang tertentu, orang-orang kaya yang ketakutan atau orang yang kebanyakan informasi yang takut. Tapi sebagian besar orang Indonesia kan tidak paham apa itu ras, apa itu ini bank memberikan deposito gede, kita nabung, kita depositokan, malah percaya. Coba kalau sekarang ada ras, bank ngiming-ngimingi deposito tinggi, mungkin nggak percaya juga masyarakat, takut menaruh uangnya di bank. Mending ditaruh di bawah bantal aja. Kayak gitu. Ini nanti kalau sekarang wah ini nanti kolaps beruntun sehingga nanti hancur. Dulu nggak ada seperti itu. Coba kalau ada sosial media, hancur Indonesia, bener, hancur, perang saudara dan sebagainya. Alhamdulillah nggak terjadi itu. Itu 98 luar biasanya kayak gitu, ngeri ya. Tapi kalau di daerah-daerah untungnya gejolaknya nggak terlalu tinggi. Di daerah yang banyak ini di Solo itu yang ada kerusuhan itu, yang lain-lain nggak. Kerusuhan setelah itu mulai 99 itu di Ambon, di mana itu ada Sampit, ada banyak itu di Singkawang atau Sambas atau mana itu. Ya, itu mungkin ada provokator itu. Aslinya sifat bangsa Indonesia kan nggak seperti itu. Provokator yang mau ini gitu ya. Oke, itu sekilas ya.
Sifat-sifat ketahanan nasional, mandiri, dinamis, wibawa, konsultasi kerjasama. Mandiri, menjadi bangsa yang mandiri dalam segala hal. Ya. Kalaupun tidak bisa langsung mandiri, ya bertahap. Tapi jangan lupa untuk ini alih teknologi dan sebagainya ya. Jangan cuma kita menjadi pangsa pasar negara asing saja, negara luar saja, harus bisa mandiri. Ketika kita berkonflik dengan negara lain, kita bisa punya bargaining position yang bagus. Ya. Dinamis, ya tantangannya berbeda-beda setiap zaman, ya setiap dekade itu berbeda-beda. Oleh karena itu ketahanan nasional harus mampu mengantisipasi tantangan-tantangan tersebut. Ya, baik tantangan yang ada di sekarang ini atau tantangan di masa depan, sehingga tidak hanya kuratif tapi preventif. Wibawa, ya, negara yang ketahanan nasionalnya kuat akan memiliki wibawa, bargaining position yang bagus terhadap negara asing di dunia internasional, ataupun wibawa dengan mata masyarakatnya sendiri. Konsultasi dan kerjasama ini kerjasama dengan negara lain, misalkan dalam pengembangan teknologi tertentu, teknologi pesawat tempur kita dengan Korea Selatan ya, alih teknologi dan sebagainya, kapal selam dan sebagainya itu. Ya. Kalau kita belum bisa membangun sendiri, ya itu tadi bekerja sama dulu. Ya, tapi jangan lupa harus ada upaya untuk meningkatkan ini ya kemampuan dalam teknologi. Itu di bawah itu ada gambar apa itu? Ada garam, ada bawang, ada apa ini? Daging, kedelai. Coba itu ladang garam kayak beras itu ya. Ada yang belum pernah lihat ladang garam sampai sekarang? Lihat langsung maksudnya yang nggak di TV. Mungkin ada beberapa ya. Garam di Indonesia kualitasnya bagus apa jelek? Bagus apa jelek? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Kurang tahu, oke. Setahu saya bagus, Pak. Setahu Anissa bagus. Soalnya di dekat daerah sini ada kayak yang ladang garam gitu, harganya mahal. Oh, kamu di mana? Purwodadi, Pak. Itu di Purwodadi. Iya, di Juwononya. Di mana? Juwono. Juwono. Oh, nggak, ini garamnya. Iya. Oh. Tapi dekat gitu, memang masih satu kabupaten, cuman beda kecamatan. Kamu di Purwodadi loh, bukannya Juwana itu Pati ya? Bukan yang Pati, Pak. Yang mana? Nama daerahnya juga mirip kok, Pak. Oh gitu. Oh mungkin ini ya, garam di Bleduk Kuwu itu. Di Kuwu juga ada. Tapi kan kalau Purwodadi kan nggak ada pantai kan? Nggak ada, memang nggak ada pantai di sini. Nah, berarti kan itu garam itu khusus ya, bukan garam yang maksudnya garam di laut itu. Jadi kalau di dekat rumah Anissa itu ada Bleduk Kuwu itu kan itu unik ya, kayak kawah yang meletup-letup terus dan itu kandungan garamnya tinggi dan garam itu airnya dibuat garam dan garamnya terkenal mahal. Ya, itu entah itu untuk apa ini ya, katanya bagus ini. Tapi kan itu tidak bisa diproduksi secara massal gede gitu. Ya. Yang bisa diproduksi secara massal gede itu ya yang di pinggir pantai itu, yang di Pantura itu. Pantura itu antara dari Juwana sampai Rembang itu ya. Itu kan banyak ladang garam. Di Madura ya, yang daerah-daerah panas itu Pantura. Kok di pantai selatan jarang ya? Pantai selatan memang jarang. Pantai sini juga utara sini yang Jawa Barat bagian utara itu juga jarang. Karena memang kalau nggak salah di bagian sana yang kadar garamnya lebih tinggi. Tapi sebenarnya itu tidak menjadi ini ya, kalau teknologi penggaraman itu sudah cukup bagus. Ya, selama ini kan garam di Indonesia
itu terkenal kurang bagus garamnya. Kadar NaCl-nya kurang tinggi, sehingga tidak cocok untuk industri. Nah, yang sampai terjadi impor garam itu karena industri memerlukan NaCl yang kadarnya tinggi, dan itu belum mampu dipenuhi oleh industri dalam negeri. Kebangetan gitu ya. Mosok nggak bisa mau seperti itu, mosok garam aja impor 2/3 laut kita loh. Tidak ada alasan NaCl kurang tinggi, itu kan bisa ditinggikan, dimurnikan ya, dengan teknologi yang tidak begitu kompleks. Memangnya teknologi pemurnian garam lebih kompleks daripada teknologi pesawat terbang? Coba saya tanya. Kebangetan ya. Selama puluhan tahun kita punya BUMN garam juga. Masa enggak ini? Enggak bisa ini. Ya, ada Kementerian Perikanan Kelautan yang ngurusi ini garam-garaman ini juga. Ya. Dana ada. Kita kalau belum bisa membuat teknologinya, kita beli alatnya dulu bisa. Nanti bisa dioprek, bisa diteliti, bisa dikembangkan lebih canggih. Kok ini? Apa karena impor garam itu sangat menguntungkan pihak-pihak tertentu sehingga dilanggengkan? Nah, itu pertanyaannya. Jadi itulah perlunya manakala warga negara Indonesia itu ya tahu bagaimana menjadi warga negara yang baik ya. Setara ini ya berjiwa Pancasila ya. Pentingnya pendidikan keluarga negara ya seperti itu, menjadi warga negara yang baik ya, yang visioner, yang menempatkan kepentingan bangsa negara ini di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kalau tahu semuanya tuh bisa diusahakan di dalam negeri, kok tetap ingin impor, itu ada apa? Ingin menggembungkan perutnya sendiri gitu. Nah itu loh, jadi pejabat itu perlu ini wawasan Nusantara ya, wawasan kebangsaan ya, pemahaman bahwasannya kepentingan negara, bangsa, negara ini lebih harus diutamakan daripada kepentingan pribadi semata. Ya itu nggak hal yang mustahil loh, garam itu bisa diusahakan ini tanpa impor, bangetan impor garam itu. Kalau sesuatu yang nggak bisa diproduksi di Indonesia gitu ya, kalau minyak itu kita mengekspor minyak mentah karena kilang kita terbatas ininya dulu ya, kita sempat mengekspor minyak mentah, sekarang enggak ini juga untuk dimurnikan di luar negeri, itu disuling di luar negeri karena pembuatan kilang minyak itu triliunan juga, mahal sekali. Nah ini garam gitu, teknologinya enggak terlalu tinggi. Saya yakin insinyur-insinyur kita itu kalau dikasih biaya R&D-nya gede gitu, itu bisa kok bikin alat pemurnian garam itu mungkin dengan lebih efisien, mungkin lebih murah daripada yang dijual di luar negeri. Ya itu ya tadi ya. Itu baru garam. Coba itu bawang putih. Di Indonesia bisa tumbuh nggak bawang putih? Bisa nggak bawang putih itu tumbuh? Ini terkait pangan, ini ketahanan di bidang pangan. Bisa kamu nanam bawang putih bisa di Indonesia. Biasanya aja kamu taruh di dapur aja bawang putih itu tukul ya, bertunas. Gitu kan? Bisa. Tapi memang kurang optimal. Ya, sehingga kita banyak impor dari Cina. Tapi itu bukan alasan sebenarnya. Kita bisa mengembangkan varietas yang lebih tahan dengan cuaca tropis. Kan banyak peneliti-peneliti LIPI itu. Ya. Pemulihan tanaman dengan berbagai macam teknologi nuklir dan sebagainya itu kan bisa ya, kebangetan kalau kita ini ya mau bisa tumbuh kok, cari varietas yang tahan ini. Daging, coba itu lihat daging ya. Daging impor dari Australia banyak ya. Lahannya di sini kurang apanya, itu di NTT sana banyak ini ya. Karena memang kita ini ya, kalau peternak sapi dan sebagainya itu kan lebih ke rakyat ya, jadi nggak dikelola secara profesional dengan kapasitas yang gede banget ya. Wajar kalau kita kekurangan daging sapi
Ya. Padahal konsumsi kita per kilogram itu per kapita itu sedikit loh masih daging itu aja masih belum bisa dipenuhi dari dalam negeri. Kedelai, nah ini yang kalian konsumsi. Tahu, tempe ternyata impor dari Amerika. Kok sampai-sampainya impor kebutuhan kedelai dalam negeri kita masih kurang? Ya, petani ya atau kedelai lokal itu memang selama ini produktivitasnya lebih kecil lebih rendah daripada kedelai mungkin di sana di Amerika hibrida dan sebagainya itu. Tapi mbok ya ono ya ini puluhan tahun meneliti kedelai kan ada varietas-varietas tertentu yang hasilnya bagus itu lebih dikembangkan lagi, dimuliakan lagi menjadi lebih bagus ya, sehingga kita mampu berdikari. Coba kalau kurs dolar naik gitu, harga tempe tahu kan kegoncang. Padahal itu makanan dasar rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia. Kita tuh kadang kita dikaruniai dengan sumber daya alam yang luar biasa, kesuburan tanah yang luar biasa. Ya. Tapi seringkali kita abai ya dengan nikmat karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Atau kita cuma terlena, berleha-leha saja. Apa kita nggak malu dengan negara-negara, misalkan di Timur Tengah gitu ya, yang sana gurun tandus, itu bisa disulap menjadi lahan pertanian yang subur dengan teknologi yang tinggi. Mereka menjadi pengekspor hortikultura yang luar biasa di kawasan sana. Coba di Timur Tengah itu mana pengekspor hortikultura yang luar biasa yang harus kita akui? Ini ya, mana Timur Tengah itu? Di mana? Kalau setahu kalian? Produk sayuran, buah-buahan, banyak dari situ. Di mana? Di Israel bukan, Pak? Nah, iya, Israel. Meskipun dia negara yang tidak kita akui ya. Tapi kita harus mengakui memang mereka itu ini ya. Teknologinya luar biasa. Coba kalau kalian lihat di YouTube itu, bertani tomat aja tomatnya paling gerendel, banyak banget sepohon penuh dari atas sampai bawah. Kayak gitu. Dan ini ya pertaniannya luar biasa. Pertanian itu butuh air, pantas saja Israel itu tidak mau melepaskan dataran tinggi Golan yang diambil dari Suriah ya ketika perang tahun 67 itu. Nggak mau menyerah situ, itu dataran tinggi Golan itu sumber air. Ya. Bahkan negara di Eropa, ini salah satu negara kecil termasuk di Eropa yang menjadi mungkin nomor 1 di Eropa itu untuk penghasil hortikultura. Mana itu? Negara mana? Kita punya hubungan nostalgia yang cukup bagus dengan dia. Negara mana itu? Di mana? Kita punya pengalaman buruk dengan mereka juga. Negara Belanda, ya. Belanda itu luar biasa juga pertanian sana, salah satu termaju di dunia. Ya. Padahal sebagian dari wilayahnya itu berada di bawah permukaan laut. Nah kita itu tanah subur, banyak gunung berapi, ya mampu menyuburkan lagi tanah itu dengan abunya. Tropis kena panas sepanjang tahun, air melimpah ruah. Kok produktivitasnya rendah, ya kebangetan. Kadang kita sendiri ya, kita itu menanam pohon buah-buahan. Coba, kamu tanam buah-buahan itu nggak kamu pupuk, berbuahkah? Berbuah. Iya kan? Coba kamu punya mangga di kampung itu, pernah kamu pupuk?
jarang atau bahkan tidak pernah ketika sejak ditanam. Tapi berbuahnya lebat lagi. Itulah saking suburnya. Itu sudah gitu ya. Apalagi kalau ditambah intensifikasi pertanian yang luar biasa, itu pasti hasilnya lebih double. Ya, macam itu. Jadi kadang kita tuh terlena ya dengan apa yang ada di sekitar kita. Wis, lah biji cabai aja dilempar, tomat dilempar, kalian ini aja tumbuh kok. Ya. Tersiram oleh air hujan sendiri. Itu tumbuh. Nggak kamu apa-apain juga seringkali kamu menemukan kan pohon cabai itu berbuah gitu sendiri. Jadi kamu nggak saking suburnya tuh itulah. Kita tuh kadang nggak banyak bersyukur ya, dengan apa yang dianugerahkan pada kita. Di sekitar kita tuh sudah terlihat cuaca yang seperti ini, cerah, ini ya itu anugerah. Syukur itu dari hal-hal yang kecil yang menurut kalian kecil ya. Kalian bisa melihat hijau-hijau, pohon-pohon hijau itu sudah anugerah loh. Coba kalau kalian lihatnya padang pasir yang coklat ketimpa sinar matahari menyilaukan, sakit di mata, belum debunya. Di sini tuh anugerah. Kalian melihat yang hijau-hijau, pohon hijau itu juga anugerah. Coba kalau kalian lihat ya, kalau ketika kalian dulu di stan, lihat di Ceger, Jalan Raya Ceger itu sama di jalan yang di Bintaro, yang di sektor 5 itu, di depan dan di belakang stan itu. Kontras kan? Bukan kontras bangunannya yang saya maksud ya, kontras suasananya. Belakang Ceger itu kayak panas, gersang, nggak ada yang nanam pohon di depannya. Di Bintaro hijau-hijau kayak gitu. Ya, semacam itu ya. Ini ya. Kadang kita tuh kurang bersyukur ya atas nikmat Tuhan ya. Kita nggak flu saja itu alhamdulillah gitu ya. Flu itu kan nggak enak ya kalau nggak bisa makan, apalagi sekarang waduh. Ya, jadi sekarang ini fokus kalian udahlah nggak perlu berpikir yang berat-berat. Apalagi kalian sudah mau wisuda ya. Fokus kalian itu ke imunitas tubuh ya. Pikiran kalian perlu bahagia. Hidup sekali aja dibikin susah. Ya. Bikin enteng gitu. Nggak ada alasan terdimotivasi ngapain gitu ya. Capek kamu pikir kayak gitu. Itu tubuh kamu ini sehat. Ketika kamu sehat, imunitas kamu bagus, insya Allah terhindar dari COVID. Ya, kalau badan sehat itu kan kamu bisa melakukan apa-apa, usaha macam-macam, kreativitas macam-macam. Kalau sudah sakit, ya. Itu ya. Jadi ini juga mensugesti diri saya sendiri juga. Jangan sampai saya ini ya sendirian di sini. Kalau sakit ya repot saya. Ya. Kalau kalian sekarang di rumah enak ya. Bangun-bangun dibangunin orang tua, ayo tangi. Bangun, kuliah. Makanan sudah mawis di depan, sudah siap di depannya, ya, tinggal makan. Syukuri itu. Ya, mumpung kalian ada di tengah-tengah keluarga kalian sekarang ini, itu kalian perlu banyak-banyak bersyukur dan manfaatkan itu sebelum kalian harus hidup berpisah dengan orang tua kalian. Ya, jadi kalau waduh saya jengkel kuliah di rumah, ininya disuruh-suruh orang tua terus kayak gini. Udahlah pikir enteng aja ya, nggak perlu menggerutu terus ya capek sendiri jadinya. Ya, berpikir lebih rileks ya. Sekarang ini intinya kuncinya berpikir lebih rileks, makan kalian lebih teratur untuk menjaga imunitas tubuh kalian ya. Oke, kita lanjut. Nah ini coba penyebab garam impor. Kualitas garam Indonesia yang rendah menjadi penyebab impor garam tinggi. Meski Indonesia memiliki garis pantai terpanjang dunia, yaitu 50% lebih kebutuhan garam nasional bersumber dari impor. Industri garam nasional menghadapi tantangan besar, menurunnya angka produktivitas, minimnya teknologi pengolahan, hingga rendahnya kualitas menjadi penyebab impor garam terus berlanjut. Pada 2016, angka impor garam mencapai 3 juta ton, naik dari tahun sebelumnya sebesar 2,1 juta ton. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, tingkat produktivitas garam lokal sangat rendah. Setiap tahun,
industri garam lokal hanya mampu memproduksi 6 hingga 70 ton per hektar. Selain itu, kualitas garam masih belum mencapai standar nasional Indonesia karena kadar NaCl masih di bawah 94%. Padahal, standar garam konsumsi harus berkadar natrium klorida hingga 94,7% dan NaCl garam industri sebesar 99%. Akibatnya, impor garam pun berlanjut dan garam petani lokal tak dapat diserap oleh perusahaan. Saya selalu mengasih syarat khususnya kandungan NaCl dan kandungan yang lain logam beras. Jadi artinya bahwa ini untuk kepentingan daya saing industri. Nah, makanya sekali lagi saya katakan teman-teman di pengambil kebijakan atau para regulator harus melihat satu sisi. Ada keseimbangan antara sekarang supply dan demand. Sampai hari ini produksi garam yang dihasilkan oleh teman-teman petambak kita di seluruh Indonesia itu belum memenuhi standar persyaratan garam industri termasuk untuk aneka pangan. Untuk mengenjot kualitas garam nasional, Kementerian Koordinator Kemaritiman serta Kementerian Perikanan dan Kelautan akan mengoperasikan mesin penyucian garam atau refinery dengan anggaran 6 miliar rupiah per unit. Kami sedang mengembangkan untuk meningkatkan kualitas garam menjadi satu step lebih tinggi dengan mengadakan refinery, penyucian garam. Jadi tempat untuk membersihkan garam rakyat ini supaya grade-nya NaCl-nya menjadi lebih tinggi. Satu plant-nya itu sekitar 60.000 ton. Harganya kalau nggak salah sekitar 6 miliar. Nah itu saya bilang ke teman-teman KKP sama perdagangan, anggarannya ada. Nah, tinggal mengalokasikan anggaran itu untuk tujuan itu. Selain itu, pemerintah juga akan mulai membuka lahan-lahan penggaraman baru di luar Jawa demi meningkatnya kualitas garam konsumsi di Indonesia. Eka Rima, Surabaya. Nah itu tadi ya, impor garam. Bahkan untuk memenuhi standar SNI aja belum mampu. Ya. Produktivitasnya juga rendah sekali. Ya. Sangat tergantung dengan sinar matahari. Tadi teknologinya cuma dikasih jadi ada prisma-prisma dari plastik itu ya biar lebih cepat kering, ya, penguapannya lebih tinggi. Tapi itu kan itu sederhana sekali. Mosok ya ini dari dulu sampai sekarang teknologinya cuma kayak gitu. Sangat disayangkan sekali. Ya, kita nggak bisa mengelola sumber daya alam yang luar biasa ini dengan optimal. Kita nggak bangsa yang bodoh. Apa banyak kepentingan di baliknya? Ya, semoga inilah lebih sadar lah ya bahwasannya untuk kepentingan yang lebih tinggi, lebih luas itu kebijakan-kebijakan yang diambil oleh para pemangku kebijakan itu bisa lebih banyak berpihak pada masyarakat. Tidak hanya kepentingan jangka pendek saja. Oke, ini pesawat N219 itu ini ya apa? Saham ini. Sementara itu belum juga diproduksi pesawat buatan PT Dirgantara Indonesia N219 sudah kebanjiran pesanan. Tidak hanya dari dalam negeri, pesanan juga datang dari negara lain Thailand. Siapa saja pemesan dari pesawat buatan putra-putri bangsa ini? Kita bahas dalam banjir pesanan sebelum terbang untuk pesawat buatan PT Dirgantara Indonesia N219. Kita lihat dulu untuk estimasi dari harga pesawat N219 ini. Kalau kita lihat dari pesawat N219 ini sebenarnya prototipenya sudah diperkenalkan pada pameran Indonesia Hebat 2015. Sehingga 2 tahun yang lalu ini sudah mulai diperkenalkan ke masyarakat ini dalam rangka HUT RI ke-70. Dan juga buatan dari PT Dirgantara ini bekerja sama dengan PT Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN. Dan kalau diperkirakan untuk harga dari N219
N219 ini akan ada di rentang 6 hingga 7 juta dolar Amerika atau setara dengan 80 hingga 93 miliar rupiah. Sementara untuk modalnya sendiri untuk dari harga jual ini diperkirakan adalah setidaknya 50% dari harga jual, sehingga diperkirakan untuk modal untuk pembuatan pesawat N219 ini akan berada di angka minimal 40 miliar rupiah satu unitnya, sehingga ada keuntungan jika misalnya PT DI bisa menjual ini, keuntungannya bisa paling tidak 50% dari modal untuk pembuatan pesawat terbaru N219. Jika dibandingkan misalnya dengan pesawat yang sejenis dengan pabrikan yang berbeda tentunya dari luar negeri, itu Twin Otter yang memang saat ini masih menguasai pangsa pasar besar untuk di Indonesia, khususnya untuk pesawat kecil, pesawat yang menuju ke tempat-tempat ataupun juga ke bandara-bandara rintisan, harganya lebih mahal di angka 7,8 juta dolar Amerika. Tentunya ini menjadi pertimbangan para pembeli dengan adanya perbedaan hampir 1 juta dolar Amerika dibandingkan dengan N219 dengan kapasitas jumlah penumpang yang sama 19 orangan, 19 hingga 20 orang. Tentunya ini menjadi poin yang sangat krusial untuk para investor ataupun juga peminat dari N219 karena harganya lumayan cukup jauh, perbedaannya 1 juta dolar Amerika atau di Indonesia kan atau dirupiahkan menjadi 104 miliar rupiah. Dan jika kita lihat dari kedua tipe jenis pesawat harga Twin Otter dan juga harga atau N219 ini memang mirip sekali seperti yang saya sudah singgung sebelumnya, itu kapasitas mencapai sekitar 19 orang. Namun PT DI ini mengklaim untuk kapasitas dari bagasinya sendiri untuk N219 ini akan lebih besar dibandingkan Twin Otter. Ini juga tentunya menjadi nilai jual sendiri untuk pesawat buatan putra-putri bangsa Indonesia. Kita bergeser ke target dari produksi untuk pesawat dari N219. Produksi massal pesawat buatan Bandung ini bisa dilakukan setelah nantinya mendapatkan type udara Kementerian Perhubungan. Jadi menargetkan dapat memproduksi 12 unit 219 ini 12 unit per tahunnya. Sementara pencil dan memiliki daya jelajah hingga 880 km dalam sekali jalan. Dirancang untuk landasan pacu yang cukup pendek hanya 500 hingga 600 meter. Bayangkan ataupun juga bandingkan dengan standar dari Oke, itu tadi ya. landasan Jadi pacu sekilas ataupun tentang runway di bandara-bandara di tanah. ya propeller baling-baling ini ya. Dirancang untuk landasan-landasan pacu yang pendek, bahkan tidak beraspal sekalipun bisa didarati, cuma 500-600 meter bisa. Dan itu sangat cocok untuk daerah-daerah terpencil di Indonesia yang susah diakses. Ya, jadi nggak heran kalau ini laris ya. Di luar negeri juga banyak yang pesan, Thailand tuh banyak pesan. Karena Thailand itu memang sudah dari dulu menjadi pelanggan ya pesawat DI ya. Digantara dulu dimulai kalau nggak salah itu ketika eranya Pak Harto dulu itu ya sekitar tahun 95 itu saya ingat kita menjual pesawat ya produksi IPTN ke Thailand itu bukan jual ini ya tapi lebih dibarter dengan beras ketan gitu. Sebenarnya bukan nominal berapa ininya ya tapi lebih kita bikin teknologi setinggi itu kok cuma dibarter dengan beras ketan gitu ya. Jadi kan ironis gitu ya, kenapa kita nggak mengembangkan teknologi pertanian aja untuk mengembangkan ini kalau kita butuhnya malah butuh cuma beras ketan seperti itu. Ya. Bukan ini sebenarnya ya, tapi lebih ke harga diri sih gitu ya, maunya di ini ya barter ya gitu. Ya. Nah, jadi sebenarnya kita tuh apa sih? Thailand kan memimpin dalam ini ya semacam produksi pangan, hortikultura dan sebagainya, apa-apa Bangkok, jambu Bangkok dulu ya, pepaya Bangkok gitu ya. Indonesia itu nggak kalah varietasnya luar biasa lebih banyak. Suburnya kita juga subur, tanahnya malah lebih banyak gunung berapi di sini. Tapi kok kenapa kita nggak bisa lebih fokus atau memberikan perhatian lebih ke sektor pertanian? Sangat disayangkan sekali. Ya. Lanjut ini ya. Jadi aspek-aspek ketahanan nasional ada Astagatra 8 aspek. Ya, Asta itu 8. 3 aspek Trigatra itu aspek statis, yang selebihnya aspek dinamis. Statis geografi, demografi, sumber daya alam, ya, yang dinamis ekologi dan statis itu tetap ya. Geografi, ya,
kependudukan, sumber daya alam. Geografi di sini jam berapa ini? Waduh, 5 menit lagi. Itu lihat hutan hujan tropis dengan kanopi-kanopi yang di atas itu sampai menjulang tinggi dengan kabutnya. Hutan hujan tropis di Indonesia salah satu yang terbesar di dunia setelah Amazon, ya, mengalami kerusakan yang luar biasa sekarang ini ya. Kalau kalian lewat Kalimantan, Kak, di atasnya itu terlihat bopeng-bopeng putih-putih kayak gitu. Ya, itu bekas hutan yang sudah ditebangi. Ya, hutan hujan tropis di Kalimantan kalau sudah ditebang itu akan membutuhkan waktu ya, ratusan tahun itu untuk kembali menjadi hutan primer, menjadi hutan selebat sebelumnya. Karena apa? Di Kalimantan itu berbeda dengan di Jawa misalkan ya, Jawa atau Sumatera atau Sulawesi. Kalimantan itu tanahnya ya di antara pulau-pulau lainnya itu pulau-pulau besar lainnya itu paling tidak subur. Ya, di sana itu tanahnya tanah tua, warnanya cenderung kuning sampai putih. Kuning itu potsol, putih itu lebih ke kuarsa gitu ya. Itu miskin sekali hara. Manakala sudah ditebang, ya lapisan topsoilnya tergerus oleh air hujan dan sebagainya, ya udah tinggal lapisan ininya, ya dasarnya yang sebenarnya itu susah ya untuk ditumbuhi tanaman. Kalau di Jawa misalkan stan ya, stan dibiarkan tidak dihuni, dibiarkan selama 5-10 tahun udah jadi hutan belantara. Tapi kalau di Kalimantan enggak. Ya, paling semak. Nah, dari semak itu kan nanti daun-daunnya gugur menjadi humus, menjadi ini tuh proses lama, itu baru bisa yang tanaman pohon tinggi itu baru bisa tumbuh di situ. Selama puluhan tahun, ratusan tahun baru bisa. Itu. Oleh karena itu deforestasi di Kalimantan tuh efeknya luar biasa terhadap lingkungan. Ya, nggak bisa serta-merta ditumbuhkan kembali. Reboisasi saja butuh upaya yang lebih effort yang lebih besar di sana. Oke, karena sudah jam 9 ini Raja 4 ini luar biasa nih ya pemandangannya, kita kurang apanya ini spot-spot wisata ya, ini Bromo ya. Kita Ring of Fire, gunung api itu lebih banyak ya, vulkaniknya itu bisa, abu vulkaniknya bisa menyuburkan tanah, kandungan mineralnya luar biasa, selain kandungan pasir dan sebagainya yang bisa dimanfaatkan untuk konstruksi. Oke, mungkin kita lanjutkan minggu depan saja ya, karena sudah selesai ya jamnya, lalu daripada tidak ini ya. Nanti ada bonus demografi ya, bonus demografi kita ini ya 2045, sekitar 2045 harus mengalami bonus demografi kalau penduduk usia produktif kita itu penduduk yang kreatif, inovatif, mau bekerja keras. Kalau enggak, kita bisa menjadi di tahun tersebut menjadi bencana demografi karena generasi mudanya hanya memberikan beban kalau bermalas-malasan, tidak kreatif, inovatif. Tergantung kita semua mau bonus demografi atau bencana demografi. Oke, kita bisa lanjut minggu depan. Saya cek dulu ini sudah terunggah semuanya, sudah saya absen semuanya. Oke. Baik, terima kasih ya atas perhatian kalian. Dari tadi 6:30 sampai sekarang jam 9, hampir jam 9.10 ya ini ya. Ya, pesan saya jaga kesehatan baik-baik ya. Tidak perlu keluar rumah kalau tidak keperluan yang penting sekali. Karena ini varian deltanya katanya perpapasan aja bisa ketular. Ya, jadi ya, tapi kalian tentunya diuntungkan karena kalian usianya muda ya. Tapi jangan mentang-mentang kalian muda itu merasa sehat-sehat saja ya, jadi abai prokes ya. Ya, kita berusaha seoptimal mungkin, kalaupun memang terkena ya itu mungkin sudah jalannya ya, tapi paling tidak kita prokes seoptimal mungkin. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata hilaf saya. Sampai jumpa pekan depan ya.
Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama.